Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suartono dari Cirebon. Dan perkenalkan juga sebelumnya, saya itu selaku owner dari Rotan Sinetis Cirebon. Saya sudah menjalankan bisnis ini menuju ke tahun 8 ya. Udah 7 tahun lebih saya memulai usaha Rotan Sinetis Cirebon atau furniture. Jadi bagi kalian yang kepo usaha saya itu seperti apa, nanti saya coba cantumkan Instagramnya di sini ya, biar sekilas, dan kontak person saya. Barangkali ada yang butuh furniture juga nih. Saya akan membahas mengenai cara saya dalam mengelola usaha, yang mana barangkali buat kalian bermanfaat atau kalian bisa memodifikasinya. Ingat ya, usaha yang sukses itu hasil dari diri kalian sendiri. Saya menerapkan ilmu yang saya pelajari dari awal kuliah yang namanya itu POAC, yang mana singkatan dari P itu sebagai planning, O organizing, A nya actuating, dan C nya controlling. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, planning. Pengertian dari saya pribadi ya, yang pertama itu kalian harus menyukai hal yang akan menjadi bidang usaha kita. Nah, dengan begini kita itu jelas menentukan targetnya, tujuannya itu seperti apa. Itu namanya planning. Kemudian organizing. Organizing di sini bagian memiliki tim atau apa. Jadi kalau di sini pembagian tim. Nah, kalau kita bisnisnya perorangan, kita itu tahu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan setelah memiliki atau memilih target dari usaha itu. Yang ketiga yaitu actuating, pengaplikasian atau praktek. Nah, di sini sangat penting nih bagi saya. Kalian kan setelah menentukan planning dan target, jadi kalian udah mengetahui usaha apa yang akan kalian pilih atau jalani, terus tujuannya seperti apa. Kalau bisa kalian catat deh dan ditaruh atau ditempel di bagian tembok yang sering kalian lihat atau cermin. Maksudnya apa? Biar kalian itu selalu membaca dan terfikirkan, dan setiap ada ide kalian wajib catat di catatan itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Sekarang pelaksanaannya nih, saya tipe orang yang setelah bangun tidur itu melakukan kegiatan peregangan dari senam muka atau gerakan-gerakan senam yang ringan ya. Biar apa? Biar tubuh kita itu tidak mengalami otot yang kaku, dan kita juga bisa menjalani hari-hari dengan fresh. Jujur waktu itu saya belum kerja, tapi saya sudah melakukan ini dari zaman saya SMA, yaitu 2014 ya. Saya itu sekarang usia 26 tahun, kelahiran tahun 1996. Saya sudah bekerja di sekitar 8 perusahaan, dan sekarang saya lebih memilih fokus di bidang usaha, yaitu Rotan Sinetis Cirebon, yang mana saya bangun itu dari SMA ya mulainya, untuk iseng-iseng. Awalnya sih iseng, cuman emang passion saya kan dari Tegalwangi, yang mana mayoritas orang tua saya juga sebagai pengrajin rotan. Jadi kehidupan saya itu ya tidak jauh-jauh dari segala aktivitas rotan. Saya memiliki tetangga yang pengrajin rotan, terus lingkungannya pokoknya serba rotan. Kebayang nggak, di sini mereka pekerja rotan itu sampai dengan jam 12 malam. Saya menghabiskan waktu dengan lingkungan yang basicnya itu rotan. Nah, maka dari itu saya coba ingin mengembangkan potensi yang ada di desa saya. Emang passion saya itu sebagai marketing ya. Saya itu paling suka bertemu dengan berbagai karakter. Karena apa? Karena dari situ saya memiliki pengetahuan. Nah, berarti kan saya sudah memilih nih atau menyukai bidang apa yang akan dijalankan sesuai dengan ucapan saya di awal, yaitu
planningnya itu di usaha rotan. Nah kemudian saya coba menetapkan targetnya itu seperti apa sih. Waktu itu target yang saya ingin capai itu ekspor ya, mengenalkan produk rotan ke luar negeri, terutama yang sintetis. Soalnya kan waktu sintetis itu booming dari tahun sekitar 2016. Rotan sintetis itu baru mulai booming di Indonesia. Kalau di luar negeri saya rasa belum ya. Itu hanya pengetahuan saya. Barangkali ada yang lebih paham, boleh komen. Jadi itu wawasan juga buat kita. Itu tahun 2014 saya itu terpikirkan, atau awalnya kayak gini. Awalnya itu ada teman saya yang emang usianya lebih dari saya, menginginkan atau menyuruh saya menanyakan soal rotan yang waktu itu namanya kursi tatami atau kursi tanpa kaki yang biasa dipakai orang Jepang buat restoran. Saya mendapatkan perintah dari si A ini untuk menanyakan harga. Soalnya apa? Soalnya orang tua saya itu produksi rotan. Nah, dari situ saya coba tanyakan harga. Mi, kan waktu itu saya manggil ke ibu saya itu Mimi ya, kalau di sini. Mi, kalau harga ini berapa ya? Soalnya waktu itu ada yang nanya, kata aku. Siapa? Katanya yang nanya. Ya, temen aku, dia emang jual rotan. Kata beliau, harganya sekian. Ini itu harga mentah apa mateng? Kalau rotan alami kan perlu di finishing ya biasanya, jadi kita menyebutnya itu harga mentah atau harga yang sudah matang. Nah yang mentah belum finishing, yang matang itu sudah finishing. Nah beliau kasih informasi harganya, dan iseng-iseng saya waktu itu kan saya anak ekonomi juga ya, jadi mengetahui cara bernegosiasi. Saya coba up harga sekitar 30.000. Besoknya saya langsung temuin dong orang si A ini yang menanyakan informasi harga. Saya temuin, saya kasih info harganya, dan langsung deal waktu itu 40 piece tanpa tanpa negosiasi. Berarti ini saya jual kok, maksudnya loh kok semudah itu gitu. Dari situ saya mulai timbul ketertarikan untuk berkelanjutan. 30.000 dikali 40, waktu itu saya dapat untung 1.200.000 di tahun 2014 dengan tempo waktu itu pengerjaan 1 minggu. Wow, itu lumayan sih buat saya. Dari pengalaman pribadi saya itu bisa ditarik kesimpulan yang paling penting, utama atau intinya itu bagaimana cara kita mau memulai ya, mau memulai. Waktu itu kan tanpa modal, bisa dikatakan tanpa modal, hanya sebatas keberuntungan ada yang nanya harga dan orang tua saya produksi waktu itu. Nah itu cara saya memulai usaha rotan. Berarti kan saya sudah menjalankan poin ketiga, yaitu executing, pelaksanaan. Nah kalian juga setelah memiliki planning, terus caranya seperti apa, coba saja kita jalani. Karena ya rezeki itu udah ada yang ngatur, bagaimana cara kita menjemputnya aja atau mengulik di sini ya. Rezeki emang sudah diatur, cuman tidak datang dengan sendirinya. Jadi harus ada effort atau usaha untuk menjemput rezeki. Saya coba buat akun Instagram, namanya itu Rotan Sintetis Cirebon, dan di Facebook juga waktu itu saya main ya, buat halaman. Yang mana Facebooknya itu sekarang udah kehack orang ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan saya sekarang fokus di Instagram. Nah bagaimana cara mengontrol? Awal saya posting di Instagram itu hanya sekedar foto, kasih hashtagnya juga masih banyak gitu. Saya pikirnya waktu itu emang diperlukan hashtag karena pengikut saya juga masih sedikit, jadi dengan hashtag saya bisa menjangkau lebih banyak lagi audiens atau yang melihat produk saya, yaitu calon customer.
Waktu itu saya targetin buat seminggu 1 kali untuk uploadnya. Cuman yang namanya saya memulai waktu itu masih belum stabil, masih ada rasa malas. Nah, rasa malas ini yang musuh terberat kita dalam berusaha. Bagaimana cara mengatasi rasa malasnya? Biasanya orang masing-masing ya. Nah, kalau saya sih kerja nggak kerja, atau waktu itu sekolah nggak sekolah, saya bangun pagi. Nah, itu apa yang menjadi kunci pemikiran saya sampai seperti ini. Pokoknya sampai sekarang juga kerja nggak kerja, pokoknya bangun pagi udah menjadi habit ya, kebiasaan bagi saya. Poin keempat, yang tadi kan poin ketiga ya, sekarang poin keempat yaitu controlling. Nah, sampai saat ini saya tetap atau terus melakukan controlling atau evaluasi, mengikuti perkembangan zaman, baik produknya, cara kita bikin konten atau upload di sosmed seperti apa, cara menarik konsumen seperti apa. Kebetulan di usia saya 26 tahun, kebanyakan teman-teman sekelas saya juga atau teman-teman kampus saya dulu itu sudah mulai membutuhkan furniture. Nah, dari situ saya coba promosikan di face to face, kita ngobrol. Waktu kita ketemu saya selipin, nih saya punya usaha nih gitu. Saya selipin obrolan seperti itu. Nah, saya tetap evaluasi itu tiada henti ya, mungkin sampai kedepannya juga pasti harus dan wajib dievaluasi. Kita nggak boleh merasa cukup dari sekarang yang kita dapat, karena usaha itu harus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan permintaan calon customer, yang nanti akan ada pembahasan segmen pasar ya. Nanti saya buat deh videonya, segmen pasar itu apa sih, nah terus bagaimana sih cara kita mengetahuinya, nanti saya buatin videonya ya. Nah, untuk sekarang sih intinya seperti itu. Mungkin kalau penjelasan saya kurang bagus ya, namanya juga saya ini memulai. Sebenarnya banyak yang bilang kan, kalau saya kan dari Tegalwangi ya, Jawa ya, bahasanya itu mendok kalau ngomong bahasa Indonesia. Cuman banyak sih yang bilang, udah deh Tono itu kalau ngomong mendok banget ya, Tono tuh sebaiknya jangan ngomong deh gitu loh. Cuman saya ingin memangkas tuh kalimat-kalimat itu dan men-challenge diri saya bahwa saya bisa gitu loh. Nah, seperti ini sebenarnya ini tidak ada siapapun di sini, tapi saya masih gugup dan apa gitu ya, wajar lah. Yang penting saya dengan ini memulai, dan target saya banyak yang merasa terbantu dari video yang saya upload. Jadi terus dukung channel saya biar saya juga semangat uploadnya ya. Bantu motivasi, oke? Kritik dan saran itu penting.